Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime Review Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas teori tentang rahasia para bukanir, inspirasinya, asal-usulnya, dan ciri khasnya. Teori ini saya dapatkan dari user X bernama Strawhead UFO. Follow akun tersebut untuk mendapatkan update dan teori terbaru seputar One Piece. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk membantu agar channel ini terus berkembang. Yuk lanjut, siapakah bukanir dalam cerita One Piece? Ada dua bukanir yang dikonfirmasi dalam cerita ini, Kuma dan ayahnya Club. Ciri-ciri dari ras bukanir adalah mereka memiliki darah raksasa, mereka sangat kuat, dan mereka bertubuh besar. Kita juga tahu bahwa ras bukanir di dunia sekarang ini karena kejahatan yang mereka lakukan mempunyai dua nasib, diburu atau diperbudak. Mereka juga mewariskan kisah Nika dan melihatnya sebagai pahlawan. Ada dua karakter lain yang bisa jadi berasal dari ras bukanir. Yang pertama adalah Shirohige. Seperti Kuma, dia kuat dan besar. Baru-baru ini di chapter 1100, kesamaan ukuran mereka ditunjukkan oleh Alvida. Seperti Kuma, Shirohige juga menunjukkan kapasitas yang besar untuk mencintai dan memaafkan. Cinta dan perhatian yang ditunjukkan Kuma kepada Bonnie, Ginny, dan orang-orang di kerajaan Sorbet mirip dengan cinta dan perhatian yang ditunjukkan Shirohige kepada krunya atau putranya. Ada juga detail visual yang rapi, tonjolan di sisi mulut mereka. Ini mungkin kebetulan, tapi ini membawa kita dengan baik ke karakter kedua yang mungkin adalah bukanir, yaitu Firth of Skypiea, yang ciri utamanya adalah gading di sisi mulutnya. Firth dipuja oleh orang-orang Skypiea dan digambarkan sebagai objek kekaguman abadi. Terlebih lagi di Sandera, kita melihat sosok yang mengingatkan kita pada Kuma di reruntuhan Shandora dan di staf kepala Shandian. Mungkin bukanir dan manusia langit di masa lalu ada hubungannya. Mari kita asumsikan bahwa itu benar, bahwa Kuma, Shirohige, dan Firth semuanya adalah bukanir. Selain para bajak laut di kehidupan nyata, apa inspirasi kehidupan nyata untuk ras ini? Untuk ini mari kita lihat permainan kata-kata yang terkait dengan bukanir. Seperti yang ditunjukkan oleh user X @senhor_werner, bahkan berarti jerami gandum atau bisa juga dibaca topi jerami, dan niai berarti terlihat cocok untuk Anda. Jika kita gabungkan dua kata ini, Pakan dan Niai, Anda akan mendapatkan kata tampak bagus dengan topi jerami. Ada tokoh terkenal di Jepang yang biasa memakai topi jerami, yaitu patung Ojizo sama atau Jizu. Di One Piece kita melihatnya baru-baru ini di chapter 1009, di mana Oda menggambarkan sebuah cerita yang berhubungan dengan Jizu. Agar tidak kedinginan, para pelancong menaruh kain dan topi pada patung-patung ini. Bukan hanya karena koneksi Pakan dan Niai, tapi juga karena patungnya mengingatkan kita pada patung Firth yang ditampilkan di Skypiea. Kita melihatnya di chapter 245. Patung Jizo sama dengan patung Firth. Jizo adalah pelindung jiwa anak-anak dan jiwa yang menderita di dunia bawah. Jizo dikatakan menjaga anak-anak atas nama orang tuanya, seperti Kuma dan Shirohige. Jizo juga terkadang dikenal sebagai penarik duri. Orang percaya bahwa mereka dapat menghilangkan rasa sakit. Kita tidak akan menyelami Jizo terlalu banyak, tapi Jizo berarti rahim bumi, yang seharusnya mengingatkan kita pada Firth. Jizo membawa tongkat yang membuka gerbang neraka dan permata pengabul keinginan untuk menerangi kegelapan, yang mungkin mengingatkan kita pada Bonnie dan hadiah yang dia terima dari Kuma. Mari kita jeda koneksi Jizo di sini dan beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari mana asal bukanir? Bagaimana jika itu buatan manusia? Terima kasih untuk user X @trkar_vel dan rangkaian tulisannya yang telah mencetuskan ide ini. Menurut penulis, bukanir adalah hasil eksperimen gigantifikasi sebelum abad kekosongan. Mereka mungkin memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar darah raksasa. Mereka memiliki hati yang sangat besar. Bukanir adalah manusia berukuran normal yang menerima jantung dan darah raksasa. Untuk beradaptasi dengan jantung yang ditransplantasikan, mereka dan keturunan mereka berubah. Mereka bertambah besar, memperoleh kekuatan super, dan memperoleh kualitas istimewa yang akan kita bahas lagi nanti. Hati sebenarnya adalah sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan Kuma dan Shirohige beberapa kali. Ada dua kata untuk hati dalam bahasa Jepang. Shinzo yang berarti hati, sebuah kata metaforis yang menyatukan gagasan tentang hati, pikiran, roh, dan jiwa. Para bukanir memiliki hati yang besar dalam arti kata Shinzo dan Kokoro. Di chapter 603 kita mengetahui bahwa Kuma adalah orang yang melindungi Sunny, dan kita mendapat firasat pertama bahwa Kuma
mungkin orang yang baik. Judul chapternya Kokoro no Tometeoke, atau ingatlah hal itu, atau lebih tepatnya simpanlah itu di hatimu. Dalam chapter 563, Shirohige yang baru saja ditikam oleh Squart memaafkannya atas pengkhianatannya. Shirohige mengatakan bahwa dia hanyalah satu orang dengan satu hati dan menyatakan bahwa dia mencintai semua anak-anaknya. Judul chapternya Shinzo Hitotsu Ningen Hitori, atau satu orang satu hati. Para bukanir yang memiliki hati yang istimewa masuk akal, terutama dalam konteks kata-kata Vegapunk ketika dia melihat Kuma telah datang ke Egghead. Vegapunk berkata, tetapi jika kau seorang yang romantis, kau dapat dengan mudah menghubungkan hal ini dengan kekuatan cinta. Kita yakin hati raksasa bukanir tidak hanya membuat mereka kuat, ini lebih dari sekedar ilmu pengetahuan. Apa yang mereka peroleh adalah kemampuan untuk memperjuangkan impian mereka. Bahkan setelah kematian, itu adalah manifestasi literal dari kata-kata Hiluluk atau Roger. Aku tidak akan mati. Bahkan jika seorang bukanir mati, keinginan dan impian mereka akan terus berjuang seperti zombie. Shirohige dalam kata-katanya memimpikan sebuah keluarga dan membantu seorang bajak laut muda untuk mencapai takdirnya. Demikian pula mimpi Kuma adalah apa yang membuatnya terus berjuang. Mimpinya untuk menjadi pahlawan dan melindungi Bonnie. Mari kita lihat chapter lainnya dengan kata hati di judulnya, yang melibatkan karakter bertato hati yang telah memakan buah berbentuk hati. Chapter 780, Kutukan Hati. Doflamingo meminta Law untuk menggunakan OP-OP Nomi padanya, dan dia akan mengabulkan apapun yang diinginkan Law. Kita yakin dengan bukanir justru sebaliknya. OP-OP Nomi telah digunakan pada mereka, dan sebagai hasilnya tubuh mereka akan mengabulkan apapun yang mereka inginkan. Itulah yang membuat mereka sangat berbahaya bagi pemerintah dunia. Mereka menentang sains. Kalian tahu, menurut kami dari sinilah ras bukanir lahir. Pengguna OP-OP Nomi telah menaruh hati raksasa pada manusia. Kita melihat Law mengubah hati karakter di Panghazard. Mengapa ini tidak bisa digunakan untuk menukar hati antar ras? Kebetulan Panghazard adalah tempat kita melihat tanda-tanda pertama eksperimen gigantifikasi yang dengan tepat dinarasikan oleh Law. Hal yang paling mereka takuti adalah apa yang ingin mereka ciptakan kembali. Sekarang mari kita kembali ke Verve, manusia langit, dan Jizo. Kami yakin bukanir diciptakan untuk menjadi penjaga. Seperti Jizo, mereka mungkin adalah pelindung manusia langit. Kejahatan mereka adalah peran mereka sebagai wali. Alasan bukanir melihat Nika sebagai prajurit pembebasan mereka adalah karena Nika adalah orang yang ditakdirkan untuk membawa Fajar, sehingga membebaskan bukanir dari tugas awal mereka. Ini seperti di chapter 301 ketika Robin mengatakan bahwa Poneglyph telah memenuhi tujuannya. Ini membebaskan bahwa keinginan Sandian sebagai leluhur mereka telah terpenuhi. Pegang kebenaran di dalam hatimu, tutup mulutmu. Janji dari bukanir dan manusia langit. Kesimpulannya, bukanir terinspirasi oleh Jizo dan bertindak sebagai penjaga. Rahasia mereka tidak hanya terletak pada darah mereka, tetapi juga pada hati mereka. Hati mereka membuat mereka tidak pernah mati, berjuang demi impian mereka bahkan setelah kematian. Mereka dibuat oleh pengguna OP-OP Nomi sebelumnya. Menarik bukan? Sekarang ketika kita berbicara tentang mimpi dan kematian, ada karakter lain yang harus terlintas dalam pikiran kita. Marshall Dietrich atau Kurohige. Seperti yang dia katakan, impian orang-orang tidak akan pernah berakhir. Meskipun menurutku dia bukan bukanir, menurutku dia adalah hasil dari OP-OP Nomi. Dia diberi hati ekstra atau sesuai dengan harga buronannya 3996 San Kokoro. Kita akan membahas tentang ini di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.